Dan kali ini informasinya juga tim SAR kembali melanjutkan pencarian Syahril Helmi, jurnalis Metro TV yang dilaporkan hilang saat insiden meledaknya speedboat milik Basarnas pada Minggu malam. Lalu bagaimana kesiapannya? Sudah bergabung bersama kami ada Kepala Basarnas Ternate Maluku Utara, Iwan Ramdhani. Selamat siang. Oke. Selamat siang, Pak. Ya, diwakili oleh Kasih berarti ya Pak ya? Pak Brahmadia, Kasih SDM Basarnas Ternate. Baik, Pak Abram, ini kita tahu bahwa kemarin ada arus yang mengarah ke selatan, sehingga tim gabungan kemarin 5-10 nautical mile ini mencari begitu ya, beramai-ramai jurnalis kami ini. Untuk hari ini, kondisi dari pagi sampai siang bagaimana, Pak Abram? Ya, perlu kami jelaskan untuk hari ini proses pencarian terhadap satu korban yang masih belum ditemukan masih kita laksanakan dengan beberapa penambahan untuk luasan pencarian masih tetap ke arah selatan karena sesuai dengan hitungan SARMAP kami, perencanaan kami bahwa arus dan angin menuju ke arah selatan yang dimungkinkan ada potensi korban mengarah ke selatan. Jadi kita lebih perluas lagi ke arah selatan, mungkin sudah kita bagi 3 sektor di situ yang masing-masing seluas 22 nautical persegi. Untuk alut yang kami kerahkan untuk hari ini, yang pertama dari KN SAR 237 Pandu Dewanata sudah kami berangkatkan lagi setelah kemarin melaksanakan evakuasi dari kita ke Ternate. Hari ini juga kita berangkatkan lagi untuk proses pencariannya. Tadi sudah kita berangkatkan sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur, dan juga ada bantuan dari Ditpol Air Polda Malut. Kita juga bersama-sama tergabung dalam tim SAR gabungan untuk melaksanakan proses pencarian ini. Dari kapal-kapal Patkamla milik Lanal Ternate juga turut membantu dalam proses pencarian di hari ini, serta dari KOPP Sovivi kita juga ikut turut serta dalam proses pencarian di hari ini. Demikian, Pak. Oke, Pak Abram, dengan asumsi bahwa tadi melihat pergerakan arus yang mengarah ke selatan, kemudian juga dengan cuaca hari ini, dengan gelombang laut hari ini terbaca atau diasumsikan sudah terseret jauh atau seperti apa dari pantauan teman-teman di sini? Sesuai dengan perhitungan kami untuk jauhnya atau luasannya sudah masuki hampir 44 nautical mil persegi. Makanya kita terus akan memperluas setiap harinya mungkin untuk proses pencariannya kita sesuaikan dengan perhitungan ataupun arah dari arus ataupun anginnya, Pak. Baik, Pak Abram, dari informasi yang mereka yang sudah dirawat atau yang sedang berada di rumah sakit, ini sudah bisa digali informasi berkenaan dengan kejadian sehingga bisa dijadikan petunjuk dalam operasi pencarian begitu, Pak Abram? Untuk yang teman-teman dirawat kebetulan masih ada 3 orang yang sedang proses perawatan karena cedera cukup parah, dan kami belum bisa untuk menggali informasi terkait penyebabnya ataupun kronologis di pas kejadiannya secara detail, Pak. Oke, Pak Abram, pada saat kejadian atau dalam prosedur hal yang biasa dilakukan oleh tim SAR begitu ya, ketika menjemput atau mencari nelayan yang hilang begitu. Ini mereka-mereka yang ikut serta dalam rombongan, mereka menggunakan vest atau tidak? Pelampung atau tidak? Secara prosedur itu sudah pasti, Pak. Setiap personil ataupun person on board ketika ikut serta dalam proses pencarian itu wajib hukumnya untuk menggunakan APD, alat pelindung diri. Kalau di perairan dalam hal ini adalah life jacket itu, dan sudah dipastikan oleh Damtim yang kebetulan dipimpin oleh Kasoprasi sendiri bahwa semua personil di atas rigid kami menggunakan life jacket, Pak. Oke. Pada saat kejadian ini, apakah sudah dapat informasi yang meledak ini di bagian mananya, Pak Abram? Sehingga menyebabkan mereka terpental ya? Iya. Kalau secara kasat mata artinya belum masuk ke teknis pendalamannya. Kalau dari lihat kondisi RIB-nya sendiri, itu meledak dari bagian dalam decknya, Pak. Jadi decknya terangkat, terus untuk ledakan kalau dibilang api itu kayaknya minim karena tidak ada bagian yang terbakar ataupun hangus, Pak. Oke, tapi belum tahu ya Pak Abram ya, ini apa yang penyebab bisa meledak ya? Iya, kami masih pendalaman dan menunggu tim investigasi yang akan mendalami ini, Pak. Oke,
Kepala Basarnas menyebut bahwa sebenarnya RIB ini sering dicek kondisinya juga baik begitu. Ini memang prosedur seperti itu setiap hari, Pak Bram? Ya, di Basarnas sendiri memang ada perawatan rutin, maintenance untuk alut-alut kami. Dalam hal ini RIB ini juga dalam kondisi layak ataupun di istilah kami serviceable. Itu perawatan secara rutin, pengecekan secara rutin tetap selalu dilaksanakan, Pak. Oke, Pak Bram, tim investigasi dari Basarnas Pusat sudah tiba di sana, dikirim ke sana. Apa bentuk koordinasi yang diterapkan dalam upaya pencarian ini? Ya, koordinasi kita dibagi secara parsial untuk tim investigasi itu khusus mungkin mendalami untuk penyebab dari kecelakaan ini. Terus ada lagi yang tim pelaksanaan operasi SAR secara tersendiri itu untuk terus melaksanakan operasi SAR untuk pencarian terhadap satu korban yang belum diketemukan. Jadi ini berjalan secara beriringan dan bersamaan. Oke, pihak keluarga diikut sertakan Pak Bram untuk dalam proses pencarian? Untuk dalam proses pencarian hari ini pihak keluarga diikut sertakan on board di KN SAR Pandu Dewanata, Pak. Oke, tapi sampai sore nanti pembacaan cuaca cerah ya, Pak Bram ya? Untuk sesuai dengan data BMKG dan tadi laporan dari lapangan untuk kondisi cuaca sampai dengan siang hari ini masih cerah. Cuma untuk sore sesuai dengan data dari BMKG ada potensi hujan ringan sampai sedang di wilayah tersebut. Baik, mudah-mudahan operasi pencariannya membuahkan hasil dan teman-teman yang ikut pencarian juga tetap dalam kondisi waspada begitu. Pak Bram, terima kasih atas penjelasannya di Metro Siang. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.